Halal bihalal itu bukan acara yang kita adakan kemudian kumpul-kumpul, makan-makan, mohon maaf ngobrol sana sini, selesai begitu saja. Enggak. Masya Allah, ini kami cerita nih, halal bihalal itu dari sisi kebiasaan atau dari sisi penamaan itu kan muncul dari seorang ulama yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kalau pertanyaan, Ustaz kok tahu? Kan kami dulu mesantrennya di sana, jadi tahu. Istilah halal bihalal itu, mohon maaf, halal bihalal itu istilah yang diambil daripada hadis baginda Nabi. Baginda Nabi dalam sebuah hadis sahih dan riwayatnya oleh banyak, Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan. Di antara riwayat tersebut bunyinya gimana? Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falitahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang punya kezaliman, artinya pernah berbuat zalim, pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat dosa terhadap saudaranya, baik itu yang berkaitan dengan kehormatannya, menggunjing dia, mencaci maki dia, menghina dia, ini kehormatan kan urusannya. Au syai', hartanya contohnya, ngambil harta dia dan seterusnya. Maka kata baginda Nabi, hendaknya baginya meminta halal saat ini juga atau selama masih hidup di dunia. Dua tafsirannya. Al-yawm itu saat ini, bisa juga diartikan al-yawm maksudnya selama masih di dunia, sebelum ke akhirat. Sekarang mumpung masih ada kesempatan. Kenapa? Apa yang terjadi? Tadi yang sudah dijelaskan, kalau enggak dimaafkan, repotnya luar biasa. Yang lain sudah masuk surga, yang zalim-zalim itu masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap sesama. Kezalimannya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang lain sudah langsung masuk surga, masuk. Dia nanti dulu ditahan. Kenapa ditahan? Pertanggungjawabkan dulu kezaliman yang dulu di dunia pernah dilakukan. Sampai dalam sebuah hadis, saking adilnya Allah, nanti keadilan akan ditegakkan setegak-tegaknya di hari kiamat. Kalau ada domba, seekor domba yang punya tanduk, kemudian nyeruduk yang nggak punya tanduk, itu nanti yaumul kiamat akan ada balasan. Padahal dia tidak terkena taklif. Saking adilnya Allah itu. Tidak terkena taklif, enggak. Nanti akan diseruduk ulang itu, dibalas di hari kiamat. Bayangkan kita yang punya akal, kita yang memang wajib ikut agama tertentu, yaitu agama Islam, lebih lagi urusan dengan kezaliman itu mesti akan ada balasannya. Allah sampai dikatakan man zalama dzulima, orang yang menzalimi akan dizalimi. Maksudnya orang yang dizalimi nanti akan ada balasannya. Orang yang menzalimi akan ada balasannya. Maka dari itu kembali, halal bihalal itu diambil dari hadis tadi itu, agar meminta halal secepatnya sebelum dinar, dirham nggak ada nilainya lagi. Maksudnya sebelum datang hari kiamat. Kalau sudah datang hari kiamat selesai sudah, nggak ada kesempatan. Yang ada persidangan, yang ada pertanggungjawaban. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu halal bihalal itu sebuah tradisi yang diadakan oleh para ulama dulu untuk menyempurnakan yang kurang selama bulan suci Ramadan. Bukan bulan suci Ramadannya yang kurang, bukan, amal kita yang kurang. Kita selama bulan suci Ramadan fokusnya ngapain sih? Puasa. Puasa itu amalan antara kita dengan Allah. Apalagi sholat tarawih antara kita dengan Allah. Lihat, baca Quran antara kita dengan Allah. I'tikaf antara kita dengan Allah. Puasa. Ini yang kita lakukan. Kita husnudzon kuat dengan amalan-amalan soleh ini, dan kita selalu minta ampun kepada Allah, akan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kita sudah diampuni oleh Allah. Insya Allah kita semua di bulan Syawal itu sudah bersih dari dosa. Tapi catatannya, dosa itu dosa yang kaitannya dengan Allah saja. Kan tadi prinsipnya kalau dosa itu kaitannya dengan hamba-hamba Allah, kan tidak akan Allah ampuni sebelum yang terzalimi memaafkan kita. Jadi selama bulan suci Ramadan kita sudah sering meminta ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Selalu, bahkan dalam doa-doa yang khusus di bulan suci Ramadan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kan permohonan maaf kepada Allah.
Dan dosa-dosa yang kaitan dengan Allah, kita semua husnudzon, yakin Allah sudah ampuni, bersih kita. Di bulan Syawal itu bersih. Cuman pertanyaannya bagaimana dengan dosa sesama? Dosa kita terhadap istri kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustadz, kok terhadap anak? Emang ada orang tua dosa? Ada. Hati-hati, orang tua menggampangkan hak anaknya, uang anaknya diambil karena dia anakku sudahlah. Enggak begitu juga, ada aturannya. Sama, suami dengan istri gimana? Istri juga jangan macem-macem. Uang yang ada di saku suamimu bukan milikmu. Engkau ambil tanpa izin sama dengan mencuri, bahasa kitanya. Kalau masuk kriteria mencuri dalam syariat, maka hukumnya potong tangan. Enggak gampang itu. Kan suami saya Ustadz, memang suamimu tapi ada batasan-batasannya. Suami juga sama, mau pakai uang istri adalah haknya, milik istri. Jangan dientengkan, jangan digampangkan. Tetap kalau istrinya enggak ridho, selesai sudah, itu jadi zalim, kezaliman itu. Apalagi sudah pernah menyakiti, mencaci maki, membentak pasangan seterusnya, ini kezaliman, akan dituntut yaumul qiyamah kalau enggak diselesaikan. Maka indahnya ulama-ulama kita itu, cerdasnya mereka, di bulan Syawal itu diadakan sebuah acara, itu tradisi. Dan istilah ini diambil dari hadis tadi itu. Namanya halal bihalal. Untuk apa? Tujuan utamanya supaya kita ini meminta halal sesuai dengan anjuran dalam hadis itu. Perintah dalam hadis supaya kita yang ngerasa punya salah, pernah menggunjing, pernah mencaci, pernah menyakiti, ayo minta maaf. Minta halal, maksudnya minta dihalalkan. Dihalalkan itu berarti nggak ada lagi dosa, sudah. Jadi saat kita bertemu dalam acara halal bihalal, tujuannya sekali lagi, tujuan intinya agar kita semua gugur dosanya. Jadi bersih betulan dosa yang kaitannya kita dengan Allah. Gugur sudah, alhamdulillah. Dosa yang kaitannya antara kita dengan hamba-hamba Allah terhadap sama juga gugur, habis. Akhirnya jadilah seperti bayi yang baru lahir, gak punya dosa sama sekali. Jangan hanya membaca hadis, nanti kalau udah bulan Syawal, kata baginda Nabi, kita akan terlahir kembali, tidak punya dosa, seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah. Anda baca hadis jangan separuh-separuh, Pak. Yang bersih itu yang memang dosanya sudah diampuni semua. Kami sudah jelaskan tadi bahwa dosanya akan diampuni, yang kaitannya dengan Allah gampang. Tapi kalau kaitan dengan hamba-hamba Allah, ada hak mereka yang kita ambil, ada kezaliman yang kita lakukan terhadap mereka, enggak akan diampuni, enggak. Sudah keputusan Allah. Pengen diampuni, ya minta maaf, minta halal. Ada bertanya, Ustadz, saya punya hutang, bisa enggak minta halal? Masya Allah. Apakah dengan halal lebih halal minta maaf kemudian hutangnya lunas? Jawabannya enggak juga. Itu urusan lain. Tapi kalau dia memaafkan, udah kamu enggak usah bayar utang, sudah lunas saja. Alhamdulillah, selesai. Makanya dalam sebuah hadis itu ada nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwanya seorang mukmin digantung dengan hutangnya. Kenapa begitu? Karena itu haknya orang lain masuk ke situ. Bukan hanya hutang sebetulnya. Semua kesalahan, semua kezaliman yang kaitannya dengan hamba-hamba Allah terhadap sesama, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Allah tidak akan menganggap itu selesai sebelum yang terzalimi mengampuni, memaafkan kita.